Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal yang saya susun dengan judul Upaya Kelompok Tani dalam Pemberdayaan Petani Nanas di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada pada sektor pertanian, sehingga pertanian memiliki peranan penting dan layak untuk menjadi sektor utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk dapat dikembangkan. Salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup tinggi adalah subsektor hortikultura. Rumusan masalah. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok tani dalam pemberdayaan petani nanas di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju? Yang kedua, apakah kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam pemberdayaan petani nanas di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju Tengah? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok tani dalam pemberdayaan petani nanas di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Yang kedua, mengetahui kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam pemberdayaan petani nanas di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Manfaat penelitian. Yang pertama, membantu dalam meningkatkan kreativitas dan rasa kepedulian terhadap petani nanas sehingga nantinya akan mampu dalam membentuk sebuah pemberdayaan yang lebih baik dan efektif. Yang kedua, di mana dalam pemberdayaan petani nanas memungkinkan meningkatkan perkembangan perekonomian di suatu daerah. Yang selanjutnya, dengan dipemberdayakan petani nanas akan meningkatkan kegiatan dan juga dapat memaksimalkan sumber kekayaan alam. Definisi istilah. Yang pertama, pemberdayaan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapat awalan yang menjadi kata berdaya. Artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan. Berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat suatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, kelompok tani. Yang pertama, pengertian kelompok tani. Pada dasarnya, pengertian kelompok tani tidak dapat dilepaskan dari pengertian kelompok itu sendiri. Mulyana menjelaskan, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk tercapainya tujuan bersama, mengenal satu sama lain, serta memandang mereka sebagai kegiatan dari kelompok tersebut. Yang kedua, tujuan kelompok tani.
Yang pertama, membantu para anggota kelompok tani menjadi mandiri dan berdaya. Dan yang kedua, untuk memanfaatkan secara lebih baik atau optimal semua sumber daya yang tersedia. Yang selanjutnya, untuk memecahkan permasalahan yang ada pada anggota kelompok tani dalam bidang pertanian. Dan yang selanjutnya, membantu para anggota kelompok tani dan memberikan pengetahuan kepada para anggota yang tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, yang ketiga lanjutan dari yang kedua tadi. Yang pertama, kelas belajar kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupannya yang lebih sejahtera. Maaf teman-teman, ini mungkin tulisannya terlalu kecil. Baik, untuk saya akan menjelaskan poin-poinnya aja. Yang kedua, wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antara kelompok tani serta dengan pihak lain. Yang selanjutnya, unit produksi. Usaha tani yang dilaksanakan masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Yang keempat, manfaat kelompok tani. Yang pertama, efektif untuk memberdayakan petani, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani dengan bantuan fasilitas pemerintah, mengatasi masalah bersama dalam usaha tani, serta menguatkan usaha tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun dalam pasar produk pertanian, membantu komunitas petani dalam rangka mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk maupun obat-obatan, dan meringankan biaya pengadaan sarana produksi pertanian dapat ditanggung bersama. Yang kelima, upaya kelompok tani. Sini ada 4 upaya kelompok tani. Yang pertama, mendorong anggota kelompok tani untuk terus belajar sambil bekerja. Yang kedua, melayani dan mengembangkan sistem informasi melalui jejaring kerja yang lebih luas. Yang ketiga, mendorong kemandirian anggota kelompok tani. Yang keempat, mendorong tumbuhnya keswadayaan kelompok. Dalam hal ini, menempatkan bimbingan dan dukungan diarahkan agar kelompok tani mampu menumbuhkan kemampuan dan mengembangkan kegiatannya. Jadi itu upaya daripada kelompok tani. Terus untuk bagian B, pemberdayaan kelompok tani. Nomor 1, pengertian pemberdayaan. Sesuai yang tadi saya jelaskan, yaitu pengertian dari pemberdayaan. Yang kedua, ruang lingkup pemberdayaan. Yang pertama di sini pemberdayaan politik, yang kedua pemberdayaan ekonomi, selanjutnya pemberdayaan sosial budaya, dan selanjutnya pemberdayaan lingkungan. Bab 3, metode penelitian. Baik, pengertian metode penelitian.
Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data yaitu prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Jadi untuk penelitian ini saya mengambil penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh individu yang akan dikenai sasaran generalisasi dan sampel-sampel yang akan diambil dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok tani nanas di Desa Labuan Ranu, Kecamatan Tabalang Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Kemudian sampel. Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Margono mengatakan bahwa sampel ialah sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Jadi ini pendapat beberapa ahli, yaitu Suharsimi dan Margono. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa alat evaluasi untuk pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua, antara lain tes dan non-tes. Ini daftar pustakanya. Baik, demikianlah apa yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.